channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang Raudatul Jannah, tempat segala doa dipanjatkan dan dikabulkan. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Setiap jemaah haji atau umrah yang berkunjung ke kota Madinah, Arab Saudi, pasti mendambakan untuk mengunjungi Raudah. Apa sebenarnya arti dari Raudah dan mengapa tempat tersebut menjadi harapan setiap muslim yang berziarah ke kota Nabi? Sama halnya seperti kota Makkah, kota Madinah juga merupakan tempat istimewa bagi Rasulullah. Di kota itu Rasulullah tinggal selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Di kota itu juga beliau membangun masjid yang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Di dalam masjid tersebut, terdapat satu tempat yang mustajab untuk berdoa dan berzikir, namanya adalah Raudah. Raudah atau Raudah Al-Jannah adalah suatu area yang terletak di antara makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar beliau. Hal tersebut diterangkan dalam sabdanya yang dituturkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah, area yang terletak di antara rumah dan mimbarku adalah salah satu taman di surga. Di area yang sekarang menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat pula di sisinya makam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku sahabat Nabi yang setia lagi bertakwa. Oleh karena itu, Raudah menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun area itu ditandai dengan permadani kombinasi putih dan abu-abu, sehingga sangat kontras dengan warna permadani umumnya di Masjid Nabawi yang berwarna merah. Raudah juga ditandai dengan tiang-tiang putih dan karpet putih. Sementara lantai Raudah berkarpet hijau dan luasnya mencapai 330 meter persegi. Jadwal kunjungan ke Raudah. Menurut buku Inspirasi Dakwah Faktual karya Rahim, Raudah hanya dibuka menjelang waktu sholat sebab antara waktu sholat tersebut Raudah dibersihkan. Jemaah yang antre dan bertumpuk di dua sisi makam Rasulullah dan dari sisi mimbar beliau akan berhamburan ke Raudah ketika penutupnya dibuka. Melanjutkan hal tersebut, Ahmad Rofi Usmani menyebutkan dalam bukunya Nikmatnya Salat, disebabkan luasnya yang hanya 22 kali 15 meter dan sangat terbatas, para petugas Arab Saudi mengatur sirkulasi jemaah di Raudah. Bagi jemaah pria, mereka dapat memasuki area itu setiap saat selesai sholat fardu. Lokasi Raudah tepatnya ada bagian dari saf laki-laki dan hanya terbuka untuk perempuan di jam-jam tertentu yaitu saat duha dan setelah sholat zuhur. Tiang-tiang atau pilar Raudah. Raudah yang berada di antara rumah Rasulullah, sekarang makam beliau, sampai dengan mimbar tentunya dibangun dengan tiang-tiang yang memiliki nilai filosofisnya. Merangkum buku Saku Percakapan Bahasa Arab plus Panduan Praktis Haji dan Umroh yang ditulis oleh Wahab Hasbullah, berikut adalah beberapa tiang atau pilar Raudah. 1. Tiang Siti Aisyah. Tiang ini disebut juga dengan Ustuwa Anak Aisyah. Letaknya berada di tengah Raudah, tiang ketiga dari mimbar dan dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lampau, Rasulullah pernah mengimami sholat jemaah kurang lebih 3 bulan di tempat tersebut setelah peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Makkah. 2. Tiang Taubah. Dikenal pula dengan Ustuwa Taubah, terletak di antara tiang Aisyah dan tiang As-Sarir, dinding makam Rasulullah, dan dikenal dengan nama tiang Abu Lubabah. Pada masa itu, sahabat Abu Lubabah merasa berdosa dengan kesalahan yang diperbuatnya dalam menghukum orang Yahudi dari Bani Mazir yang tertawan. Abu Lubabah datang dan mengikat dirinya di tiang tersebut. Beliau berjanji tidak akan melepaskan dirinya kecuali Allah telah menerima taubatnya. Keadaannya itu dipertahankan sampai turun ayat 65-67 surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa taubatnya telah diterima dan Rasulullah sendiri yang datang untuk melepaskannya. 3. Tiang As-Sarir. Kata As-Sarir berarti tempat tidur. Letaknya di sebelah timur tiang Taubah, menempel dengan dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu di tempat ini Rasulullah tidur di tempat tidur beliau yang sederhana dan terbuat dari anyaman daun kurma dan pelepahnya. 4. Tiang Al-Haras. Tiang ini menempel pada dinding makam Rasulullah, sebelah utara dari tiang As-Sarir.
Sejarah tiang ini adalah sebagai pos keamanan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 67, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. 5. Tiang Al-Wufud. Tiang ini berada di bagian paling utara dari tiang As-Sarir dan tiang Al-Haras. Dahulu, di sini tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu-tamu penting. Itulah penjabaran dari Raudah, tempat bersejarah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi saksi perjuangan Rasul terakhir dalam menyebarkan dakwah pada umatnya. Di tempat ini, umat muslim yang berkunjung dapat memanjatkan doa dengan niat hanya memohon kepada Allah semata. Dengan doa yang ikhlas dan bersungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan yang terbaik. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang Raudatul Jannah, tempat segala doa dipanjatkan dan dikabulkan. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.